sia-sia. Ya seperti perjuangan Naruto tadi, ulat kepompong jadi kupu-kupu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang saya hormati, Romo Kiai Haji Muhammad Said Abdul Rahim, Romo Kiai Haji Muhammad Ahdal Abdul Rahim, segenap pengurus dan santri PP Mus Sarang tercinta. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta sehat walafiat, yang mana telah bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini. Sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang kita nantikan syafaat beliau besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta sehat walafiat, yang mana kita bisa berkumpul di majelis yang mubarakah ini. Sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang kita nantikan syafaat beliau besok di hari kiamat. Terima kasih atas teman-temanku sekalian yang satu perjuangan, baik senasib atau tidak senasab, yang telah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di tempat yang mubarakah ini. Kenapa tadi saya bilang tidak senasib dan tidak senasab? Karena kalian semua itu beda tapi sama. Maksud dari beda, ya beda dari kalangan bangsawan, kalangan kiai maupun kalangan orang biasa. Jadi kalian semua harus mengetahui 3 perkara atau 3 karakter juga bisa, yang mana kalian semua bisa mengalami semua itu. Yang pertama yaitu golongan yang dinamakan asabik. Yang dinamakan asabik itu apa? Yakni orang yang bekerja keras sendiri dengan jerih payah sendiri, yang mampu menjadi orang yang hebat, yang mulia, atau dikatakan kalau sebagai penuntut ilmu bisa jadi seorang kiai. Kita coba saya contohkan ya. Dalam animasi itu ada ya tentang asabik. Itu tahu gak animasi Naruto? Naruto itu kan sosok orang yang konyol, tapi cita-citanya itu hebat, ingin jadi Hokage. Kalau Hokage itu kalau di Indonesia ya seperti presiden lah. Nah, Naruto itu dia itu ingin sekali jadi Hokage, tapi kayaknya dipikir-pikir loh, itu kayaknya gak mungkin. Karena apa? Dia itu anak orang yang gak punya ayah dan ibu. Karena dia ingin sekali jadi Hokage,
atau presiden, dia sungguh-sungguh bekerja keras sendiri untuk bisa jadi Hokage. Akhirnya dengan kerja kerasnya pun ia jadi Hokage. Seperti makalah Himmatur Rijal Tahdimul Jibal. Cita-cita seorang laki-laki itu bisa menghancurkan gunung. Yang kedua yaitu al-lahik. Yang dinamakan al-lahik itu apa? Yaitu saya contohkan seperti anaknya Kiai lah. Jadi kayak Gus. Gus itu bisa meneruskan perjuangan orang tuanya yang mempunyai pondok besar yang bisa menggantikan posisi orang tuanya untuk jadi kiai dan selainnya. Untuk membacakan kitab, mauidhah dan lain-lainnya. Dan golongan yang ketiga yaitu al-mahik. Apa yang dinamakan al-mahik itu? Yaitu orang yang menghancurkan jerih payah orang tuanya. Saya contohkan seperti anak Kiai Gus, yang mana ia tidak mau mondok. Terus siapa yang mau meneruskan perjuangan ayahnya? Kalau dia tidak mau meneruskan, pondoknya akan mati. Atau juga punya anak, kiai punya anak. Terusan anak tersebut itu dipondokkan, tapi di pondok itu dia tuh tidak bersungguh-sungguh, bulat-bulat. Maka dari itu ia tidak bisa meneruskan perjuangan ayahnya. Jadi pondoknya mati dan orang tuanya sangat kecewa mempunyai anak seperti itu, dipondokkan, dibiayain, tapi kenapa di pondok gak mau semangat bersungguh-sungguh, sangat kecewa. Seperti lagu yang sering saya nyanyikan tentang kecewa, yaitu isinya, sia-sia ku pertaruhkan harta jiwa dan raga, namun kini aku akhirnya kecewa. Maka dari itu kita jadi anak yang dipondokkan, orang tua yang diberikan biaya, janganlah mengecewakan orang tua. Nah, itu. Berhubung bulan ini bulan kelahiran Nabi Muhammad, kami akan membahas sedikit tentang akhlak Nabi Muhammad, sifatnya, kelahirannya, dan lain-lain. Pasti Anda sekalian sudah paham betul sebagai umat Nabi, ya pasti tahu kelahirannya Nabi, sifat beliau. Jadi saya cuman memberikan sedikit aja bahwa beliau itu dilahirkan di Madinah, yang terdapat dalam kitab Diba, Maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisam. Maka dari itu perbanyakkanlah, karena semua di bulan ini dengan memperbanyak membaca sholawat. Di dalam kitab Duratun Nasin itu diterangkan, barang siapa yang banyak membaca sholawat, maka ia besok di surga akan mendapatkan istri yang banyak. Wow, sangat enak sekali punya istri banyak
bisa gonta-ganti, kalau bosan ganti A, ganti B, dan seterusnya. Dalam adat kebiasaan umat muslim di Jawa sendiri, ketika sudah datang bulan kelahiran Nabi Muhammad, biasanya umat muslim di Jawa itu merayakannya dengan membaca sholawat, baik sholawat Simtud Duror, Liba, Berjanji, dan lain-lain, qasidah, dan tidak pula juga memberikan makanan. Orang Jawa itu suka dengan adanya perkumpulan, pasti ada makan-makan. Wa fi kulli makanin makan-makan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Rasulullah berkata, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka ia besok akan saya syafaati di hari kiamat. Waman anfaqa dirhaman fi maulidi faka'an nama anfaqa jabalan min dahabin fi sabilillah. Barang siapa mendermakan 1 dirham di hari kelahiranku, maka seakan-akan dia mendermakan 1 gunung emas di jalan Allah. Dalam kitab lain, yakni kitab Madarijus Su'ud, itu diterangkan ada perbedaan antara kelahirannya Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, beliau dengan keadaan sujud. Itu menunjukkan bahwa ubudiyah Nabi Muhammad dengan bil fi'al. Dan ketika Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, itu dengan adanya perkataan, yakni beliau bisa bicara yang isinya ini Abdullah faqad ja'alani nabiyan. Itu menunjukkan bahwa ubudiyahnya Nabi Isa alaihissalam itu dengan bil maqal. Nah, kenapa kok ubudiyahnya Nabi Muhammad bil fi'al? Itu sudah tertera dalam rahasia terdapat di nama Nabi Muhammad sendiri. Dalam kitab Daqaiqul Ahbar diterangkan nama Ahmad dan Muhammad. Itu nama Ahmad itu ketika panggilan Nabi di langit, nama Muhammad itu di bumi. Nah, nama Muhammad itu ketika dipilah-pilah, yaitu memnya itu menunjukkan orang takbiratul ihram. Ha menunjukkan ruku'. Mem yang kedua sujud, dan dal itu tasyahud. Nah, itu ubudiyahnya Nabi Muhammad itu bil fi'al, dengan melakukan sholat. Karena sholat itu adalah as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Dan kita bisa mengetahui tata cara sholat itu ya dengan cara apa? Ya kita bertolabul ilmi syar'i di pondok pesantren. Nah, seperti lagu yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga itu ya menurut saya angan-angan itu kayak orang yang bertolabul ilmi, yang isinya yaitu cah angon penek no blimbing kuwi lunyu penek no
kanggo sebo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, ya sora sora iya. Maksud dari Cah Angon itu apa? Yaitu orang yang bertolibul ilmi. Orang yang bertolibul ilmi itu disuruh untuk bersungguh-sungguh. Cah Angon penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno. Maksudnya penekno blimbing kuwi yaitu bertolibul ilmi dengan mencari ilmu meskipun dengan bersungguh-sungguh, meskipun berat harus kita lakukan. Seperti pondok-pondok ada peraturan gak boleh ini gak boleh itu, ya kita harus kuat-kuatkan di pondok itu. Jadi menurut saya, ya maaf kalau saya pakai dalil lagu-lagu, karena kalian semua kalau saya kasih dalil Al-Quran, hadis, kitab, ya saya ibaratkan ya kayak menggarami lautan. Lautan sudah asin, kenapa kita kasih garam lagi? Ya, maka dari itu saya ya pakai dalil lagu nyanyian tah apa tadi. Tapi menurut saya itu kalau nyanyian kita ambil positif ya menurut saya ya gak apa-apa, jangan kita ambil negatifnya. Itu menurut saya. Kalau menurut kalian kalau gak terima ya terserah Anda. Itu menurut saya. Pesanku kepada teman-temanku sekalian yang tercinta, jadilah kalian seperti sosok Naruto itu kalau di animasi, dan tirulah uswatun hasanah, yaitu akhlaknya Nabi Muhammad. Meskipun tidak semuanya, ya gak mungkin kita bisa meniru semua akhlak Nabi, meskipun sedikit lah. Pas ini bulan lahir Nabi, ya kita tirulah sedikit tentang sosok Nabi, sifat-sifat Nabi yang baik. Kenapa tadi saya bilang tercinta? Ya kita harus punya rasa cinta. Cinta itu ya macam-macam, ada cinta pada ya pacar, itu sudah umum lah, pada adik-adik, dan yang terutama di bulan ini cinta pada Rasulullah. Di bulan ini banyak-banyaklah membaca sholawat, itu sudah membuktikan kalau kita cinta pada Rasul dan selainnya. Dan kesimpulannya, pokoknya kita dalam bertolabul ilmi itu ya harus bersungguh-sungguh, semangat, ya seperti perjuangan Naruto tadi itu loh. Kita di pondok itu kan tujuannya apa? Mencari ilmu. Ya harus kuat. Apa yang kita cari ya harus kita cari. Ya seperti saya ibaratkan ya, orang mencari ilmu itu kan saya ibaratkan seperti kepompong. Kepompong jadi ulat terus kupu-kupu. Kalau orang kan dari kecil dia gak tahu, dia masih sobi gak tahu apa-apa, terus dewasa ingin mencari ilmu, terusan kalau mencari ilmu dengan cara apa? Ya mondok. Di pondok itu harus dikuat-kuatkan. Di pondok jangan sering pola, pokoknya ya semangat belajar. Kalau sudah kita hasil ilmu, maka kita akan jadi orang alim. Ya seperti ulat kepompong jadi kupu-kupu itu. Nah, itu yang saya sampaikan. Kalau ada salah baik akwal maupun afal,
Saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Saya bingung, Anda juga bingung, mari kita tawa bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.